Selamat datang di Jimova Mirino Channel. Jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share. Menelusuri jejak sejarah Bapak Peradaban orang Papua, Domine Ishak Samuel Keine. Ishak Samuel Keine, seorang pria yang terlahir di kota Vlaardingen, Belanda. Ayahnya seorang tukang kayu bernama Hugorinus Keine dan ibunya bernama Maria Fiji, seorang perempuan Belanda keturunan Yahudi, yang bekerja sebagai guru. Keluarga Keine adalah anggota jemaat yang setia dalam organisasi gereja Hervormd di Belanda. Keine Junior ini menyelesaikan pendidikan menengah tahun 1914, kemudian ia melanjutkan pendidikan guru di Clockenburg, Nijmegen dan lulus tahun 1918. Asal mula rasa penasaran dan ketertarikan Keine tentang Papua ketika ia masih remaja. Hal itu sangat beralasan setelah Keine mendengar langsung kisah-kisah heroik dan menantang tentang Papua dari temannya Willem van Hasselt, seorang putra dari ketua Zending yang pertama Domine F.J.F. van Hasselt dan cucu dari J.L. van Hasselt. I.S. Keine dan Willem van Hasselt merupakan teman sekolah guru Kweekschool di Clockenburg, Nijmegen, Belanda. Willem seringkali menceritakan kepada Keine bahwa di timur jauh di tanah New Guinea ada orang kulit hitam yang berambut keriting. Di sana kakeknya J.L. van Hasselt telah bekerja selama 31 tahun, kini sudah pulang ke Utrecht karena pensiun. Maka pekerjaannya dilanjutkan oleh sang ayah yang hampir 20 tahun di Papua. Di sana masih membutuhkan banyak guru-guru dan para pendeta. Jika Keine berkeinginan untuk bekerja di sana, bisa memberitahukan niatnya kepada Willem, supaya ia dapat meneruskan keinginan Keine kepada ayahnya di New Guinea, untuk membuat surat ke Badan Zending UZV di Belanda, agar merekomendasikan Keine ke tanah Papua. Dari cerita itulah yang membuat I.S. Keine jatuh cinta pada Papua. Semangat itu terus bangkit dengan sendirinya di dalam hati Keine. Suatu saat nanti ia bisa berangkat ke tanah Papua. Setelah menyelesaikan sekolah guru, Ishak Samuel Keine harus mengajar di tempat kelahirannya terlebih dahulu, di kota Vlaardingen. Akibat rasa ketertarikan I.S. Keine dan peluang yang sangat terbuka untuk mengabdi di tanah Papua, maka Keine melanjutkan lagi studinya dengan mengambil akta kepala sekolah selama 2 tahun, yakni tahun 1918 hingga 1920, serta kursus bahasa Melayu di tahun 1921 dengan memperoleh akta pengetahuan berbahasa Melayu. Ishak Samuel Keine merupakan lulusan terbaik sekolah guru di kotanya, sehingga ia direkomendasikan dari sekolahnya untuk belajar ke kota Tübingen di Jerman, guna menguasai bidang musik, seni suara dan melukis serta kebudayaan. Selanjutnya I.S. Keine ditempatkan lagi di pusat Zending di Outgest selama 1 tahun, dari tahun 1921 hingga 1922 bersama kedua rekannya F. Slump dan Johannes E. Gendal. Sekilas sejarah pekabaran Injil di tanah Papua. Berawal dari Pulau Mansinam, penabur benih Injil pertama Karl Wilhelm Otto dan Johann Gottlob Geisler sejak 5 Februari tahun 1855. Bumi Papua masih penuh dengan kegelapan dan kekelaman. Mereka berdua mampu bertahan hingga tahun 1859. Benih Injil Kristus yang telah ditaburkan Otto dan Geisler di tanah Papua, mulailah bertumbuh. Seperti ada tertulis dalam 1 Korintus pasal 3 ayat 6, Paulus menanam, Apolos menyiram tetapi Tuhan yang menumbuhkan. Setelah Otto meninggal dan Geisler kembali ke Jerman, datanglah para misionaris asal negeri Belanda, di antaranya J.L. van Hasselt. Selain Otto dan Geisler yang telah meninggalkan jejak sejarah di Mansinam, maka para misionaris Belanda pun juga meninggalkan kenangan yang terus diingat anak cucu mereka, bahkan orang Papua dari generasi ke generasi. Setelah masa pelayanan para misionaris Belanda pertama, maka waktu Tuhan pun tiba, saat perayaan 25 tahun pekabaran Injil di Mansinam tanggal 5 Februari 1880, benih Injil Kristus itu pun menghasilkan buah. Tercatat sudah ada 20 orang asli Papua dibaptis menjadi pengikut Kristus oleh Zendeling. Dalam catatan sejarah pekerjaan Zendeling di tanah Papua sangatlah berat. Bukan karena faktor alamnya saja, tapi juga watak manusianya yang keras kepala. Sehingga kerajaan Belanda berencana menutup kegiatan Zending di Papua. Selama pekabaran Injil di tanah Papua berlangsung, ada para Zendeling dan keluarga yang meninggal dunia,
Ada pula yang harus kembali ke negeri Belanda karena sakit. Kurang lebih ada 10 orang zendeling dan istri yang meninggal dunia. Sementara itu, J.L. van Hasselt sudah kurang maksimal akibat usianya semakin senja. Badan Zending UZV di Belanda merekomendasikan Friedrich J.F. van Hasselt yang juga merupakan anak dari J.L. van Hasselt. Maka di tahun 1894 ia diutus ke Papua untuk menggantikan sang ayah. Van Hasselt Jr. ini tiba dan bertugas di Pulau Mansinam tanggal 10 November 1896 bersama W. Otterspoor dan T.H.F. Claassen. Domine F.J.F. van Hasselt kemudian mengembangkan pendidikan guru bagi putra-putri Papua, agar dapat meneruskan pekerjaan zendeling di tanah Papua. Pengembangan pendidikan guru ini tentu membutuhkan tenaga pendidik baru yang mau bertugas dalam medan yang sangat berat dan penuh tantangan di Papua. Waktu Tuhan bagi ISK ini. Setelah menamatkan sekolah guru tahun 1918, akhirnya ISK ini membulatkan niatnya untuk mengabdi di tanah Papua sebagai kepala sekolah, guru dan pendeta di tanah Papua. Maka niat dan rencana dalam pergumulan ISK ini tersebut dikabulkan Tuhan, dan tiba di Pulau Mansinam tanggal 23 Juni 1923. Di Mansinam, ISK ini menempati bekas rumah Karl Otto di Kuawi bersama Domine F.J.F. van Hasselt. Sebab keduanya sering pulang pergi ke Pulau Mansinam untuk mengajar di sekolah CVO. Sebab tidak lama lagi, Domine F.J.F. van Hasselt akan menyerahkan sekolah itu kepada ISK ini sebagai direkturnya. Sedangkan Domine F.J.F. van Hasselt akan fokus pada pekabaran Injil dan mengunjungi jemaat-jemaat, mulai dari Mansinam ke Raja Ampat, Teluk Wondama, Yapen, Korido, Warsa, Bosnik, Sarmi hingga ke Tanah Tabi. Tiba saatnya tugas Direktur CVO di Mansinam diserahkan kepada Ishak Samuel Keine tahun 1923, sehingga Ishak Samuel Keine pindah dan menetap di Pulau Mansinam dan menempati bekas rumah Geisler hingga tahun 1925. Ishak Samuel Keine langsung melakukan pengamatan terhadap perilaku anak-anak didiknya di sana, baik watak, karakter, budaya dan adat istiadat, kemampuan bermusik, bernyanyi, bekerja dan status sosial mereka. ISK ini telah mempelajari tentang adanya laporan, bahwa ketika pemuda-pemuda dari Papua yang dikirim untuk studi ke Ambon, Sangihe dan Tobelo, namun mereka tidak betah dan memilih kembali ke Papua dengan kapal yang ditumpanginya ke sana. Sebaliknya di Pulau Mansinam, anak-anak Sangihe, Ambon dan Tobelo ada juga yang dididik bersama anak-anak Papua. Sehingga muncul sebuah image bahwa anak-anak Papua tidak mampu bersaing dengan mereka. Disinilah momentum bagi Ishak Samuel Keine. Ia ingin sekali membuktikan bahwa anak-anak Papua juga mampu bersaing dengan anak-anak dari Ambon, Sangihe dan Tobelo. Akhirnya ISK ini berkesimpulan bahwa anak-anak Papua tidak bisa dididik bersama-sama dengan para pemuda dari luar Papua di Mansinam. Mereka harus dididik sendiri dan terpisah, sehingga Keine membatasi anak-anak Sangihe dan Ambon saat itu. Anak-anak negeri Papua harus dididik sendiri secara alami menurut tata cara hidupnya yang alami dan terpusat di suatu tempat. Hal ini dilakukan agar konsentrasi belajar dan pembentukan karakter mereka dapat berjalan. Sehingga suatu saat nanti mereka akan melihat, apakah orang Papua bisa bersaing dengan saudara-saudaranya dari Ambon dan Sangihe? Keputusan Keine adalah, anak-anak Papua harus diberi kesempatan untuk membangun dirinya sendiri dan membentuk pendidikan yang mudah dimengerti menurut pikiran, budaya dan kepercayaan mereka. Metode ini dilakukan agar dengan mudah anak-anak Papua dapat memahami, bahwa pendidikan bukanlah sekedar tiruan saja, tetapi sesuatu yang sangat mahal harganya. Untuk itu, harus dijaga dan dikembangkan sepanjang peradaban manusia Papua. ISK ini mengunjungi Teluk Wondama. Pada akhir bulan Oktober hingga awal November tahun 1923, ISK ini berkesempatan mengunjungi Teluk Wondama untuk melihat sendiri alam dan masa depan dari sekolah CVO. Dalam rencana, sekolah CVO akan dipindahkan ke Teluk Wondama, sebab tahun 1924 pusat Zending akan dipindahkan ke Kuawi di Teluk Doreh. Zendeling Domine D.C. Abbot dan Domine D.B. Starenburg telah menyiapkan Bukit Aitumeri dan Ramar di Miei, Teluk Wondama, dengan membangun gedung sekolah, rumah direktur, sebuah poli kecil serta bengkel kerja. Maka Ishak Samuel Keine melakukan perjalanan awal di bulan Januari tahun 1925 ke Miei, dan beberapa kampung di sekitar Teluk Wondama. Sewaktu Keine berada di Teluk Wondama, ia telah menyaksikan sendiri bagaimana kampung-kampung di semenanjung teluk itu berkembang dengan pesat.
Ada gedung sekolah maupun gereja yang sudah dibangun dengan dinding gaba-gaba beratap daun rumbai dan sagu, serta pemandangan alam yang sangat indah. Banyak sungai yang mengalir dan memberikan kesuburan untuk tanah di sana. Hal itu membuat ISK ini berkata, alangkah baiknya sekolah berpola asrama di Mansinam dipindahkan ke sini di Wondama. Setelah menilai kelayakan tempatnya dari semua aspek, maka ISK ini berketetapan untuk menutup sekolah di Mansinam pada Oktober 1925. Selanjutnya Keine membuka sekolah baru sebagai pusat produksi guru-guru Papua di Bukit Aitumeri, Miei. Di Bukit Aitumeri inilah, tempat yang dipilih oleh Domine Ishak Samuel Keine sebagai tempat yang menjanjikan bagi masa depan pendidikan di tanah Papua. Teluk Wondama memiliki panorama yang indah, tanahnya yang subur untuk pertanian, kampung-kampungnya yang berdekatan memudahkan siswa untuk berpraktek dan jauh dari keramaian. Inilah tempat yang tepat untuk dikembangkan sekolah berpola asrama, di mana anak-anaknya dapat dididik untuk bekerja dan mandiri dalam segala hal, demi masa depan tanah dan bangsanya. Bukit Peradaban Orang Papua. Atas hikmat dan bimbingan Tuhan, Domine Ishak Samuel Keine akhirnya mengambil keputusan untuk memindahkan sekolah CVO dari Mansinam ke Miei. Bukit Aitumeri, tanggal 25 Oktober 1925 Domine IS Keine bersama 35 muridnya dari Mansinam memulai misinya untuk mendidik orang Papua secara khusus. Pada sore hari, Domine Ishak Samuel Keine berjalan dan mengamati sebuah batu di Bukit Aitumeri, tempat di mana ia akan mulai mengajar dan sebagai tempat berdiri untuk melatih paduan suara. Ketika malam tiba, Domine Ishak Samuel Keine mendatangi batu tersebut untuk bergumul dan berdoa kepada Tuhan sebelum memulai misi pendidikannya. Setelah bergumul dan berdoa, Domine Ishak Samuel Keine kemudian meletakkan dasar peradaban bangsa Papua di atas batu tersebut dan berkata, "Di atas batu ini, saya meletakkan peradaban orang Papua. Sekalipun orang memiliki kepandaian tinggi, akal budi dan marifat untuk memimpin bangsa ini, tetapi bangsa ini akan bangkit dan memimpin bangsanya sendiri." Setelah berdoa dan meletakkan peradaban bangsa Papua di atas batu tersebut, Domine Ishak Samuel Keine memulai aktivitas pengajaran dengan sekolah sambungan. Setelah itu dilanjutkan dengan kelas kursus, hingga sekolah normal menjadi sekolah guru jemaat, di tahun 1931 dengan jenjang pendidikan 2 tahun. Karena dianggap layak, sekolah CVO berhak mendapat bantuan guberneman. Setelah menjalani tugas panggilannya selama 9 tahun sejak 1923 hingga 1932, Domine Ishak Samuel Keine mengambil cuti untuk kembali ke kampung halamannya di kota Vlaardingen, Belanda. Keine pergi untuk meminang gadis pujaannya Johanna Regina Uitenbart yang disapa Mama Jopi, dan dibawa ikut bersama IS Keine ke Bukit Aitumeri, selama masa pekabaran Injil di tanah Papua. Selama di New Guinea sejak tahun 1923 hingga 1941, Domine IS Keine mengalami berbagai pasang surut, tantangan, hambatan, dan merupakan pergumulan panjang seiring dengan pengaruh-pengaruh dari dunia barat yang terus meningkat diantaranya Perang Dunia Pertama tahun 1914 hingga 1918, Perang Pasifik tahun 1942 hingga 1945, sehingga Keine bersama Zendeling yang datang ke New Guinea mulai merasakan pengaruhnya. Banyak yang harus pulang dan kembali ke tanah airnya di negeri Belanda dan Jerman, namun ada yang masih tetap tinggal di atas tanah orang hitam dan berambut keriting. Salah satunya adalah Domine Ishak Samuel Keine. Mengabdi selama 16 tahun sejak tahun 1925 hingga 1941, Domine Ishak Samuel Keine telah berhasil meluluskan 780 siswa anak asli Papua, yang kemudian kembali ke kampung halamannya untuk menjadi guru dan pelayan dalam jemaat di seluruh tanah Papua. Dalam pengasingan saat Perang Dunia Kedua, Domine IS Keine dan Mama Jopi melayani di Bukit Aitumeri sejak tahun 1933 hingga 1941, akhirnya Keine mengambil cuti pendek untuk berlibur ke Kota Malang di Jawa Timur bulan Agustus 1941 hingga bulan Maret 1942. Namun sayang, nasib naas menimpa mereka. Perang Dunia Kedua pecah di tahun 1942. Tentara Jepang sudah menguasai Hindia Belanda dan menangkap para pekerja Zending. Domine Frer Christian Kama ditangkap di Kepulauan Raja Ampat, sementara Domine IS Keine dan istrinya Mama Jopi ditangkap di Kota Malang bulan April hingga Mei 1942 dan mereka diasingkan ke Balige, Sumatera Utara selama 3 tahun. Selama mereka diasingkan tahun 1942 hingga 1945, IS Keine dan Mama Jopi ditawan terpisah.
Pada saat mereka diasingkan secara terpisah selama 3 tahun, Mama Jopie melahirkan anak pertama mereka, Maria Caroline Keine, semasa dalam tahanan. Setelah Perang Dunia Kedua berakhir tahun 1945, Ratu Belanda pada masa itu, Ratu Juliana memerintahkan orang-orang di kerajaan Belanda untuk mencari tahu berapa pekerja zending Belanda di New Guinea, tanah Papua yang masih hidup dan ditawan Jepang, dan berapa orang yang sudah meninggal. Apakah ada yang sudah dibunuh, dan apakah masih ada yang hidup? Kabar yang bahwa zendeling ada, salah satunya adalah Domine Isaac Samuel Keine. Ratu Juliana kemudian memerintahkan Isaac Samuel Keine untuk menemuinya di istana kerajaan Belanda tahun 1946. Tetapi karena kecintaannya terhadap bangsa Papua, Domine Isaac Samuel Keine lebih memilih kembali ke Papua untuk melihat perkembangan tanah Papua akibat Perang Dunia Kedua. Setelah bebas dari tawanan dalam pengasingan di Balige, Sumatera Utara, Domine Isaac Keine kembali ditawarkan untuk bekerja di Malang, Jawa Timur dan di Medan, Sumatera Utara, dengan tawaran gaji 3 kali lipat dengan jaminan dan fasilitas yang memuaskan. Namun, tawaran tersebut ditolak oleh Domine Isaac Keine. Ia tetap memilih pulang ke tanah Papua untuk membangun kembali puing-puing sekolah dan gereja yang rusak akibat Perang Dunia Kedua, sekaligus membangun kembali peradaban orang Papua. Domine Isaac Samuel Keine lebih menjunjung tinggi panggilan Tuhan untuk mendidik pemuda-pemuda Papua yang masih terbelakang, untuk dipersiapkan menjadi pemimpin-pemimpin masa depan bangsa Papua. Domine Isaac Samuel Keine mengambil cuti untuk kembali ke negeri Belanda bulan Januari 1947, sekaligus bertemu dengan Ratu Juliana. Dalam kesempatan tersebut, Ratu Juliana akhirnya menganugerahkan Domine Isaac Samuel Keine dengan penghargaan sebagai Bapak Orang New Guinea, Oranye. Terinspirasi dengan kehadiran pasukan Sekutu Hitam pada Perang Dunia Kedua, maka anak-anak Papua juga harus seperti mereka. Keinginan Domine Isaac Samuel Keine adalah, anak-anak Papua harus berkarir di segala bidang. Maka dibukalah Joka Institute di Jayapura untuk mendidik anak-anak Papua di sana agar dapat melanjutkan pendidikan seperti pamong praja, polisi, pertukangan, guru, perawat, dan lain-lain. Sekolah di Mie pun akhirnya ditutup, karena Domine Isaac Keine sudah berkonsentrasi di Joka Institute sekaligus menjabat sebagai ketua zending keempat selama 4 tahun, dari tahun 1949 hingga 1953. Setelah itu, Domine Isaac Samuel Keine menyerahkan tugas ketua zending dan jabatan direktur Joka Institute kepada Domine Dr. Fred Christian Kama. Selanjutnya Domine Isaac Keine pergi ke Serui membuka sekolah teologi di sana, untuk memproduksi para pendeta dan guru-guru jemaat. Tujuannya adalah mempersiapkan para pemimpin gereja pada saatnya nanti, ketika organisasi Gereja Kristen Injili di tanah Papua mandiri dan dipimpin oleh pendeta asli Papua. Di Serui, Domine Isaac Keine bersama teman-teman sendelingnya, terutama Domine FC Kama, mulai mempersiapkan berdirinya Evangelische Christelijke Kerk atau Gereja Kristen Injili di tanah Papua. Tanggal 18 Oktober hingga 28 Oktober tahun 1956, berlangsung sidang umum pertama di Kerk der Hoop Hollandia Binnen, sekarang GKI Harapan AB Pura. Dalam sidang tersebut dari sekian banyak para pendeta dari anak-anak Papua, terpilihlah Domine FJF Rumainum sebagai ketua sinode pertama. Maka pada tanggal 26 Oktober tahun 1956, lahirlah Gereja Kristen Injili di tanah Papua secara sah dan mandiri setelah 101 tahun pekabaran Injil di tanah Papua yang berawal dari Pulau Mansinam tanggal 5 Februari 1855. Putaran waktu terus berlalu, usia Keine pun semakin senja. Disertai kondisi politik yang makin tidak menentu, membuat Domine Isaac Keine mengambil keputusan untuk kembali ke kota kelahirannya Vlaardingen, di negeri Belanda. Sebelum pulang ke negeri Belanda setelah bertugas tahun 1958, Domine Isaac Samuel Keine mengunjungi seluruh murid-murid dan rekan-rekan kerjanya, baik di Jayapura, Teluk Wondama dan wilayah Kepala Burung, Papua. Keine menyapa mereka satu persatu yang disertai pesan-pesan, serta mengadakan jamuan kasih dengan seluruh kerabatnya. Di Wondama, murid-murid Keine berbaris rapi di sepanjang jalan menuju pelabuhan sambil berucap, "Tuan Pendeta, selamat jalan, Tuhan Yesus memberkatimu." Domine Isaac Keine berjalan sambil melambaikan tangan kepada semua orang yang mengantarnya dengan iringan musik suling tambur. Sesekali ia berjalan, langkah kakinya harus terhenti, karena murid-murid Keine sedang menyanyikan lagu Seruling Emas nomor 33, "Kata Orang Engkau Mau Berangkat."
Kakinya terasa begitu berat untuk melangkah dan menaiki kapal yang akan membawanya pergi. Bibir tersenyum namun hatinya sangat sedih, karena ia harus meninggalkan tanah Papua untuk selama-lamanya. Kapal yang membawa Domine ISK ini berputar mengelilingi Wasior Kemiei sebanyak 3 kali, kemudian membelah samudera dan menghilang meninggalkan Teluk Wondama. Selanjutnya Domine Ishak Samuel ini berangkat dari Biak ke negeri Belanda. Kepergian Bapak Peradaban Bangsa Papua karena serangan jantung. Setelah tiba di negeri kelahirannya di Belanda, bukan berarti bagi Domine Ishak Samuel ini untuk secara langsung memutus hubungannya dengan tanah dan bangsa Papua. Domine ISK ini tetap bekerja di pusat Zending dan menjadi dosen. Ia mengajarkan mata kuliah etnososiologi dan antropologi budaya gereja-gereja di Indonesia hingga tahun 1959 dan menjadi penulis serta kepala perpustakaan sejak tahun 1964 hingga 1969. Setiap perkembangan pekerjaan Zending maupun politik di tanah Papua, Keine mengikutinya dengan baik. Ketika mendengar hasil penentuan pendapat rakyat, PPRA, di mana rakyat Papua memilih bergabung dengan Indonesia, maka saat itulah Domine ISK ini merasa terpukul dan sangat kecewa sekali. Akibatnya, kesehatan Keine pun mulai menurun dengan drastis. Sehingga hal itulah yang membuat Domine Ishak Samuel Keine sangat prihatin dan menyesal. Menurut Keine, bahwa tentu ke depan akan ada banyak hal-hal yang sangat buruk akan menimpa bangsa dan tanah Papua. Dan di kemudian hari, membuat tanah dan orang Papua akan menyesal seumur hidupnya di tanah yang diberkati, namun tidak dihargai oleh bangsa Papua sendiri. Tetapi itu bukan maksud Tuhan, karena itu keinginan manusia. Sebab suatu saat, orang Papua akan melihat maksud Tuhan untuk tanah dan alamnya yang masih penuh misteri, rahasia dan untuk sebuah masa depan yang pasti. Pada hari Sabtu, tanggal 14 Maret tahun 1970, secara mengejutkan, pimpinan Sinode Gereja Kristen Injili di tanah Papua saat itu, Pendeta Jan Mamoribo menerima sebuah telegram yang dikirim oleh Sekretaris Umum Dewan Pekabaran Injil Gereja Hervormd di Nederland. Bapak orang New Guinea, Domine Ishak Samuel Keine telah berpulang, menghadap Bapa di sorga tanggal 11 Maret 1970 karena serangan jantung. Kecintaan Domine Ishak Samuel Keine begitu besar terhadap bangsa Papua, ia telah membuktikannya melalui Mansinam dan Miei, dalam membimbing dan mengasuh anak-anak Papua. Tidak pernah sekalipun Domine Ishak Samuel Keine dan Mama Jopie memarahi anak-anak didik mereka. Apalagi mengucapkan kata yang merendahkan seperti kata bodoh. Tetapi sebaliknya, yang dilakukan Keine dan Mama Jopie adalah selalu berdoa dengan anak-anak didik mereka. Bapak Peradaban Bangsa Papua. Domine Ishak Samuel Keine, secara jasmani memang telah tiada. Tetapi suara dan karya-karyanya di atas tanah Papua masih tetap ada dan membekas hingga saat ini. Seluruh pengorbanan, jeripayah dan cinta kasihnya bagi tanah dan bangsa Papua akan tetap terus ada selamanya. Dulu, kini dan nanti. Terima kasih sudah menonton. Semoga video ini bermanfaat. Tuhan Yesus memberkati.